PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kita betul-betul menghadapi beban yang berat. Bertindak terhadap Tuan Lopak tidak mungkin. Dan juga bertindak terhadap Bentar mengundang bahaya yang besar pula. Ya. Sebab dari laporan yang masuk, orang itu memiliki ilmu jin dan ilmu gaib yang hanya oleh dia sendiri bisa menghancurkan pasukan Jala yang besar dan kuat. Ya, menghadapi orang yang punya ilmu seperti itu, kita pun harus mempergunakan orang-orang yang punya ilmu yang serupa. Ya, orang-orang yang punya ilmu seperti itu biasanya orang-orang Karakorum. Ya, aku kira tidak ada salahnya kita minta bantuan pada mereka. Kau punya hubungan dengan orang-orang Karakorum? Ada. Kalau begitu, kita segera saja berangkat ke sana. Baik. Ayo. Begitulah percakapan mereka, Nak Bentar. Apakah mereka tahu kalau saya sekarang ini berada di sini? Wah, saya kurang tahu, Nak. Pak Rumit. Ya. Apakah kejadiannya sudah lama? Sudah, Nak. Dan mungkin sekarang mereka sudah sampai di Karakorum. Di mana pegunungan Karakorum itu, Pak? Di sebelah barat sana, Nak. Jauh sekali. Baiklah, Pak. Saya permisi akan menyusul mereka. Loh, jadi tidak beli kuda saya, Nak? Tidak, Pak. Mau pakai apa ke Karakorum? Mau terbang. Terbang? Iya. Hah? Pemuda itu melompat, terus berlari cepat sekali. Sebentar saja sudah tidak kelihatan. Oh, sekarang aku percaya. Pemuda itu memang punya ilmu jin. Kau mau bayar aku berapa, Tuleng? 100 tael. Kalau ngomong jangan asal ngomong, ha? Aku berkata benar, Gandong. Kau punya emas 100 tael. Dari mana? Kau cuma kepala pasukan berkuda seperti itu, ha? Kau jangan merendahkan aku, Gandong. Aku bukan kepala pasukan berkuda yang kecil, tapi pasukanku besar. Dalam waktu 3 hari, aku bisa mendapatkan lebih dari 100 tael. Baik, aku akan lihat. Tapi kalau janji kau jadi busuk, kau sendiri yang aku binasakan. Iya. Kau pernah lihat orang Jawa Dipa itu bertarung? Tidak. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa si Bentar itu jago kalau kau tidak pernah melihatnya bertarung? Aku percaya kepada laporan dari beberapa orang anggota pasukan Jalai yang berhasil lolos dari gempuran Bentar. Aku tidak percaya. Cuma seorang diri bisa melumpuhkan 30 orang sekaligus. Aku juga sama dengan kau. Tidak percaya. Tapi setelah aku menyaksikan bekas-bekasnya pasukan Jalai yang dihancurkan oleh Bentar, aku jadi percaya. Baik, mari kita cari dia. Raja Wali, di bawah sana ada gunung yang besar dan panjang sekali. Aku yakin itu pegunungan Karakorum. Sebab itu, terbang dengan arah yang benar, yaitu ke barat. Ayo turun. Turun di sebelah sana, di kaki gunung yang landai. Ya, terus, turun. Ya. Di sana ada sebuah dataran yang terbuka, seperti sebuah tegalan. Dan jauh dari rumah-rumah penduduk. Jadi kedatangan kita tidak akan menghebohkan orang-orang. Hei, sebentar. Tunggu sebentar, Raja Wali. Jangan mendarat dulu. Aku melihat sesuatu di bawah sana. Itu pasukan Jalai. Ya, pasukan Jalai sedang berkuda menuruni lereng gunung.
Jumlahnya kira-kira 30 orang. Semuanya berseragam. Hanya satu orang yang tidak memakai pakaian seragam. Aku yakin orang itu jagoan Karakorum yang disewa oleh pasukan Jalai untuk mencari aku. Raja Wali, sambar mereka. Jangan dikenakan. Ditakut-takuti saja. Menyambar-nyambar di atas mereka dalam jarak yang dekat. Supaya mereka ketakutan. Hei! Ada apa itu di atas? Raksasa! Hei, seumur hidupku belum pernah aku melihat burung raksasa. Ya, ada orangnya. Ada orang di atas burung raksasa itu. Iya, benar. Wah, iya. Burung raksasa itu ada penunggangnya. Ya, itu dewa. Dewa turun dari langit. Raksasa. Iya, iya. Dewa. Dewa. Dewa marah. Burung raksasa itu menyamar-nyamar pada kita. Lari. Mereka ketakutan. Pasukan Jalai itu berantakan. Kuda-kuda mereka berlarian ke sana kemari, tidak karuan. Mereka terpelanting dari kuda, bergulingan di tanah. Kacau balau. Raja Wali, ayo kita turun. Mendarat di dekat mereka. Kasihan, pasukan Jalai berantakan porak-poranda. Baru melihat burung Raja Wali raksasa sudah ketakutan. Apalagi kalau disambar benaran. Apakah Tuan Dewa? Iya, aku Dewa. Dewa Bentar. Dewa Bentar dari negeri Jawa Dwipa. Hei, dengarkan orang-orang Jalai. Aku bukan dewa. Aku adalah Bentar. Orang Jawa Dwipa yang kalian cari. Segala ilmu sihir dipamerkan. Ilmu sihir? Ilmu sihir? Mana ilmu sihir? Kalian semua dibohongi. Melihat ilmu sihir cuma begitu, ketakutan. Kami juga takut, Pak. Hei, orang Jawa Dwipa. Kau memamerkan ilmu sihir untuk menakut-nakuti orang-orang Jalai, ya? Tapi terhadap aku, ilmu sihir murahan seperti itu tidak ada artinya. Kau yakin aku mempergunakan ilmu sihir? Ya, dengan ilmu sihir, kau menciptakan seekor burung Raja Wali raksasa untuk menakut-nakuti kami. Hanya anak ingusan yang takut kepada ilmu sihir. Semuanya di sini berjumlah 30 orang. Dan semuanya memakai pakaian seragam pasukan tempur. Hanya kau sendiri yang tidak berpakaian seragam. Berarti kau bukan anggota pasukan Jalai. Memang aku orang Karakorum, si Gandong, jagoan penguasa pegunungan Karakorum bagian barat. Iya, aku percaya. Sebab sejak tadi kau sudah memperlihatkan sikap seorang jagoan. Semua panik dan ketakutan. Tapi kau tidak. Kau tetap tenang. Nah, apakah kau jagoan Karakorum yang dihubungi pasukan Jalai untuk meringkus aku, Bentar? Benar. Dan ternyata aku bernasib baik. Tidak perlu susah payah. Repot-repot mencari kau kemana-mana. Sebab kau sudah datang sendiri ke sini. Mengantarkan nyawamu. Aku datang ke sini bukan untuk mengantarkan nyawa. Aku hanya ingin melihat tampang jagoan Karakorum. Bangsat! Ayo kita bertanding. Baik. Mundur semua. Hei, pasukan, mundur. Mundur. Aku akan membuat jagoan dari negeri Jawa Dwipa itu menjadi seekor tikus yang tidak ada harganya. Mundur. Mundur semua. Ayo mundur.
seorang pendekar. Gerakannya sangat cepat, serangannya ganas. Si Benter lambat sekali. Katanya dia sangat hebat, tapi kok gerakannya lambat sekali. Wah, dia bisa kalah oleh si Gandong yang serba cepat dan ganas. Aku jadi tidak yakin dengan cerita orang selama ini kehebatan Bentar. Sebab kenyataannya tidak bisa apa-apa. Permainan silatnya seperti silat anak-anak kecil yang baru belajar silat. Tapi tidak pernah kena, Bleng. Maksudmu? Biarpun gerakannya lamban, tapi tidak pernah kena. Serangan siapa tuh? Gandong. Si Gandong. Saya. Satupun tidak ada yang bisa mengenai Bentar. Iya ya. Si Gandong berhenti. Si Gandong yang menyerang terus dengan ganas dan gencar. Bentar tidak pernah menyerang sama sekali. Dia hanya mundur-mundur terus. Tapi sekali tangkis, si Gandong yang terbanting ke tanah. Aduh, bangsat. Aku lengah. Aku terpeleset sampai jatuh terbanting. Aduh. Oh ya? Kau terbanting karena terpeleset? Iya, ya. Aku terpeleset. Hei, orang Jalai. Benar si Gandong jatuh dan terbanting karena terpeleset? Bukan. Bukan karena terpeleset. Tapi tangannya kau betot, lalu kakinya kau babat, dan dia terjungkal. Nah, Gandong. Kata orang itu yang menonton di tepi gelanggang. Kau jatuh bukan karena terpeleset, tapi disabet oleh aku. Bangsat, kau menghina aku. Kumpul kau. Iya. Wah, si Gandong mencabut pedang. Wah, ini bisa gawat nih, sebab si Gandong juga jago main pedang. Ya. Oh, kau mau pakai senjata? Baik, aku juga punya. Nah, si Benta juga mencabut senjata. Ya, senjatanya pisau. Ya, 2 buah pisau kecil, bentuknya sama. Ayo Gandong, majulah kau. Kuat mana senjatamu pedang dan senjataku sepasang pisau kembar. Cuma sepasang pisau kecil. Aku sekali sabet putus. Iya. Seru banget nih. Si Gandong pakai pedang, si Benta pakai 2 pisau. Satu di tangan kiri, satunya lagi di tangan kanan. Kita lagi. Lamban. Iya, benar. Gerakan Benta lamban benar. Wah, saya memegang pisau salah lagi. Yang kanan menghadap ke muka, yang kiri menghadap ke bawah. Iya, permainan pisaunya juga kaku, tidak beraturan. Bisa bermain pisau, tidak sih dia itu. Tuh, lihat. Benta terdesak. Dia mundur-mundur terus. Aku walahan menangkis serangan si Gandong yang ganas dan cepat. Benta terdesak terus. Sebentar lagi dia pasti jatuh. Roboh ditebas oleh pedang si Gandong. Oh, iya. Nah, benar tidak kataku? Dia jatuh, roboh. Tapi yang roboh bukan Bentar, melainkan si Gandong. Si Gandong? Iya, lihat. Pedang si Gandong lepas dari tangannya, terlempar jauh sekali. Terus dia tertunduk berhenti-henti, menahan sekakit. Gila, Bentar yang terdesak. Berkali-kali hampir kena sabet pedang, tapi malah si Gandong yang roboh. Iya. Aduh, tanganku sakit benar. Pedangku lepas. Pedang kau kemana, Gandong? Aduh. Kau mau berkata lagi bahwa kau roboh karena terpeleset. Bangsat. Pergelangan tanganmu pasti sakit, sebab aku tendang sampai pedangnya lepas. Kalau aku berniat membunuhmu, mudah sekali. Ya, tapi aku tidak mau membunuh orang. Aku akui kau hebat. Pertarungan tangan kosong, kau menang. Pertarungan pakai senjata, kau menang juga. Sekarang, kau pasti mampus. Tahanlah ilmu cakar macan. Oh, kau mau pakai ilmu kadikjayaan? Boleh. Keluarkanlah semua ilmu simpananmu. Kau sombong sekali, orang Jawa Dwipa. Sebab sudah jelas, aku yang akan menang. Keparat, kau bunuh kau bangsat. Wah, bahaya. Si Gandong mau mengeluarkan ilmu cakar macan. Iya.
Badannya membungkuk seperti macan. Dan jari-jari tangannya mengembang seperti cakar harimau. Gawat. Si Bentar pasti hancur. Tubuhnya akan dicabik-cabik oleh kuku-kuku macan. Oh, kau akan mengoyak-ngoyak aku seperti harimau mencabik-cabik mangsanya. Baik, aku ingin tahu, apakah seekor harimau bisa tahan terhadap pukulan ajian tapak saketi? Hop, ya. Nah, si Bentar juga mau mengeluarkan ilmu. Ya, pasti dia akan mengeluarkan ilmu gaib. Iya, dia pasang kuda-kuda. Tangan kirinya bersilang di dada, tangan kanannya diangkat ke samping. Iya, betul. Si Gandong menerjang, seperti harimau mau menerikam mangsanya. Bentar mengibaskan kedua tangannya ke muka, menyongsong serangan si Gandong. Si Gandong kalah lagi. Iya, si Gandong tergeletak di tanah. Si Bentar tetap berdiri dengan tegak. Ayo bangun, Gandong. Jangan tidur di atas tanah. Bang, Ayo berdiri. Masih punya ilmu lagi tidak? Keparat, aku belum kalah. Kalau kau merasa belum kalah, ayo teruskan. Sekarang ilmuku yang terakhir, ilmu simpananku, ilmu andalanku, ilmu lipat bara. Terserah mau ilmu apa. Ayo keluarkan. Bangsat. Ya. Si Gandong ilmunya banyak ya? Tidak banyak, hanya 2. Yang tadi cakar macan dan yang mau dipergunakan sekarang ilmu lipat bara. Waduh, kalau begitu ini pertarungan terakhir. Iya, kalau tetap kalah juga berarti si Bentar benar-benar hebat. Ilmu lipat bara si Gandong pasti ilmu yang hebat. Sedangkan aku tidak punya ilmu kejayaan lainnya kecuali ajian tapak saketi. Apa boleh buat, aku lawan lagi dengan ajian tapak saketi. Wah, Bentar masih bersikap seperti tadi. Iya, pasti dia tidak punya ilmu simpanan lainnya. Sebab sikap itu sama dengan yang tadi, ajian tapak saketi. Tapi mungkin kalau tadi baru separuhnya, sekarang dengan sepenuhnya. Kita lihat saja hasilnya. Ayo. Si Gandong menerjang ke muka. Kedua tangannya berputar cepat sekali. Menderu-deru mengeluarkan percikan api. Waduh, hawanya panas sekali. Terasa sampai ke sini. Oh, bahaya. Si Bentar pasti badannya hangus. Si Gandong terlempar ke belakang, berguling-guling lalu terjatuh di tanah. Bentar juga terlempar, berguling-guling di tanah. Iya. Dan tergeletak di atas tanah. Pertarungan yang seimbang. Iya. Dua-duanya, si Gandong dan si Bentar sama-sama roboh, terkapar di tanah. Dua-duanya mati. Lalu bagaimana kita? Kenapa bingung? Bukankah tujuan kita menghubungi si Candong, si Gandong maksudku, untuk membunuh Bentar? Ya. Sekarang si Bentar sudah mati, berarti tujuan kita sudah berhasil. Iya, sebagai bukti bahwa Bentar sudah mati, kita penggal lehernya. Dan kepalanya kita bawa ke Keraton Jalai. Betul. Kita pasti dapat hadiah, sebab kitalah yang berhasil membawa kepala Bentar. Ayo, penggal kepalanya. Beres. Sekali bacok, lehernya pasti putus. Hei, suara apa itu? Burung raksasa. Celaka, burung Raja Wali raksasa itu datang lagi. Burung Raja Wali raksasa itu meluncur di angkasa. Menukik cepat sekali menuju ke sini. Pasti dia akan menyerang kita. Ayo, lari! Berhenti!
Burung Raja Wali raksasa itu gila. Tidak mengincar kita terus. Kita sudah aman. Aduh, aman. Sialan, aduh, kita tidak jadi memengal kepala Bentar. Keburu datang burung yang gila itu. Burung Raja Wali raksasa itu pasti burung iblis. Biaran si Bentar. Dia menolong Bentar, majikannya, dengan cara mengusir kita. Ya, betul. Jadi kita gagal membawa kepala Bentar ke hadapan Baginda Raja Jalai. Aduh, hadiah sudah di depan mata. Lenyap. Pokoknya si Bentar sudah mati. Selesai. Ya. Biang Keladi lolosnya Pangeran Bikram. Sudah mati. Pangeran Bikram sekarang tidak punya pelindung lagi. Iya, kita bisa meyakinkan Baginda Raja Jalai dengan menceritakan kematian Bentar yang bertarung dengan si Gandong. Iya. Nah, sekarang lebih baik kita pulang saja ke Jalai, melaporkan semuanya kepada Baginda Raja Jalai. Pulang pakai apa? Kuda-kuda kita semuanya tidak ada. Semuanya bubar, lari tidak keruan entah kemana. Ketakutan melihat burung Raja Wali raksasa yang gila itu. Ya, jalan kaki saja. Kalau ketemu sebuah dusun, kita bisa minta kuda kepada penduduk. Ya, baik. Raja Wali. Rupanya aku pingsan. Hebat benar si Gandong itu. Dia memiliki ilmu kejayaan yang hebat. Sampai aku pingsan. Badanku sakit-sakit. Iya. Si Gandong kemana? Bagaimana Raja Wali? Nah, itu dia. Si Gandong juga sama dengan aku. Tergeletak di tanah. Mudah-mudahan saja sama dengan aku. Hanya pingsan. Baiklah. Akan aku periksa keadaannya. Dia lebih parah daripada aku. Dan mengalami luka dalam yang cukup telak. Baiklah. Akan aku coba menolongnya. Dengan menyalurkan hawa murni. Supaya luka dalamnya tidak terlalu parah. Dia mulai bergerak-gerak. Hawa murni sudah mulai merasuki sekujur tubuhnya. Dan kekuatannya perlahan-lahan timbul kembali. Ya, bagus. Si Gandong sudah siuman. Oh, sakit. Semua badanku. Bangun, Gandong. Kau. Iya, kita seimbang. Kita sama-sama roboh dan pingsan. Oh, kau hebat. Sekarang aku percaya pada omongan orang-orang Jalai bahwa kau memang hebat. Kau juga hebat. Kau jangan menghibur. Aku tahu, sebab aku dapat merasakannya. Kau yang mengembalikan kekuatanku. Apa yang kau salurkan ke dalam tubuhku? Hawa murni sekedar untuk membantu berkurangnya rasa sakit. Tapi hanya untuk sementara. Selanjutnya, kau sendiri yang harus menyembuhkan dirimu. Caranya bisa dengan mencari seorang yang ahli mengobati luka dalam. Lalu, mengapa kau bantu aku meringankan luka dalamku? Kita tidak bermusuhan. Tidak. Maksudmu? Aku bukan laki-laki cengeng. Aku tidak minta kau mengobati aku. Gandong, kita tidak pernah bermusuhan. Kita hanya korban dari hasutan orang-orang Jalai. Kau jangan menggigau. Meskipun kau telah mengobati aku, jangan harap aku mau memaafkan kau. Aku tidak mau punya musuh. Minggir, aku mau pergi. Aduh. Gandong, kau terluka dalam. Ikutlah dengan aku. Aku akan membantu kau. Sedikit demi sedikit, lama-lama kau akan sembuh seperti sedia kala. Jangan cengeng orang asing. Aku akan pergi mengobati luka dalamku. Setelah sembuh, aku akan mencari kau lagi. Mencari aku? Iya. Di antara kita harus ada yang mati. Barulah urusan kita sudah selesai. Rupanya orang Karakorum, pendendam yang baik. Aku bukan dendam, tapi aku penasaran. Gandong. Minggir. Jangan pegang aku. Aku bisa jalan sendiri. Kau tidak akan bisa pergi jauh dalam keadaan luka dalam.
Kau bisa mati di perjalanan. Lebih baik mati daripada menanggung malu. Ingat orang Jawa Dwipa. Suatu ketika aku akan datang lagi untuk membunuh kau. Payah Raja Wali. Orang itu tidak bisa dikasih pengertian. Iya, mungkin begitu watak orang-orang sini. Harga dirinya terlalu berlebihan. Ya, apa boleh buat? Masa bodoh? Apa yang akan terjadi, terjadilah. Ya, lebih baik kita pulang saja. Hop, ya. Sudah sampai di atas lembah Sangko. Turunlah Raja Wali. Ya, terima kasih Raja Wali. Kau cukup mengantarkan aku sampai di lembah Sangko ini saja. Sebab selanjutnya aku akan jalan darat sampai ke Lhasa. Selamat jalan Raja Wali. Di bawah sana mengalir dengan tenang Sungai Sangpo. Airnya yang jernih membuat aku terangsang untuk mandi. Ya, siang ini udara memang panas. Enak sekali kalau berendam di sungai. Suara apa itu? Sayup-sayup, jauh sekali. Aku mendengar suara yang merdu mengalu. Seperti suara suling. Ya, benar, suara suling. Siapa yang meniup suling? Di lembah Sangpo ini tidak ada rumah satu penduduk pun. Juga tidak ada kafilah gembala. Bahkan seekor hewan pun tidak nampak. Sejauh mata memandang, hanya tanah gersang berbukit-bukit. Suaranya datang dari lembah di bawah sana. Mungkin ada seorang gembala sedang menyendiri di lembah sana. Coba aku lihat. Benar, di bawah sana, di bawah pohon liu, seseorang duduk sambil meniup suling. Suara sulingnya amat merdu, melakukan lagu syahdu yang mendayun-dayu. Dia seorang laki-laki, sudah tua, berpakaian putih-putih, sedang asik meniup suling, duduk bersandar pada pohon liu. Mungkin dia seorang pengembara. Daripada tidak ada teman, aku ingin berkenalan dengan si peniup suling itu. Aduh, kenapa telingaku sakit? Aduh, kenapa suling itu lagunya jadi begini? Sakit sekali menusuk genang telingaku. Aduh, telingaku sakit. Sakit. Hentikan! Hentikan suara suling itu! Berhenti! Hentikan meniup suling! Hentikan meniup suling! Suling itu sudah berhenti. Telingaku tidak sakit lagi. Maaf. Kalau suara suling saya membuat kau repot, anak muda. Maklumlah, saya baru belajar meniup suling. Ketika saya masih jauh,
Lagu yang Bapak mainkan enak sekali, merdu. Tapi ketika saya mendekat, mengapa Bapak meniup suling dengan mengerahkan tenaga dalam? Sehingga saya menjadi tersiksa. Sebab telinga saya sangat sakit. Rasanya telinga saya ini mau pecah. Apakah Bapak sedang menatil tenaga dalam lewat suara? Ataukah memang sengaja hendak mencelakai saya? Kedua-duanya. Maksud Bapak? Melatih tenaga dalam dan sekaligus menguji kemampuan daya tahan seorang pemuda asing dari negeri Jawa Dwipa. Bapak tahu, saya dari negeri Jawa Dwipa. Oh, tentu saja tahu, anak muda. Namamu telah menggemparkan wilayah ini sampai ke kaki pegunungan Karakorum. Saya hanyalah seorang pengelana yang kurang berarti. Siapakah Bapak ini? Nama saya Ragupta. Teman-teman saya menjuluki saya Seruling Hantu. Seruling Hantu? Ya. Sungguh mengerikan julukan Bapak Ragupta. Tapi cocok. Sebab suara suling Bapak mengerikan. Membuat bulu roma saya merinding. Bapak Ragupta agak berbeda dengan orang di sini. Apakah Bapak juga seorang pendatang seperti saya? Iya, saya dari Karakorum. Oh ya? Bukankah Anda juga baru datang dari Karakorum? Iya, benar. Kalau begitu, berbahagialah kau anak muda. Bisa menempuh perjalanan dengan sangat cepat. Karena memiliki seekor burung Raja Wali raksasa. Hah? Bapak tahu? Dari lembah Stangpo ini, dapat melihat ke angkasa raya dengan leluasa. Jadi saya dapat melihat Anda yang sedang meluncur di angkasa, menunggang burung Raja Wali raksasa. Bukan main. Sangat menakjubkan. Seumur hidup saya baru kali ini melihat adanya seekor burung Raja Wali raksasa. Tadinya saya tidak percaya ketika mendengar cerita si Gandong tentang adanya seorang manusia yang menunggang burung Raja Wali raksasa. Si Gandong? Iya, si Gandong yang menceritakannya kepada saya. Kenapa kau menjadi tegang?